Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Hidayah Prinasari dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Fisika. Pada hari ini, saya akan menyampaikan mengenai resum 2 materi pada hari pertama dan 4 materi pada hari kedua PBAK Universitas. Materi pertama pada hari pertama PBAK Universitas yang akan saya resum adalah materi tentang wawasan bidang akademik yang disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik. Wawasan yang saya dapat dari beliau mengenai bidang akademik di UIN Malang yaitu saat ini UIN Malang memiliki total 7 fakultas dengan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang merupakan fakultas tertua di UIN Malang, serta memiliki total 46 program studi. Saat ini, berdasarkan roadmap, UIN Malang sedang dalam tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, upaya-upaya yang mendukung tahap internasionalisasi universitas selalu mendapat dukungan. Di antaranya, dengan adanya event akademik internasional, atau contohnya dengan penambahan mahasiswa internasional dan sebagainya. Selain itu, pada tahun 2020, banyak program studi yang telah mendapatkan predikat baik. Selanjutnya, setiap mahasiswa harus membuat riset baik untuk menambah wawasan, mengikuti kompetisi, maupun membuat riset dan sebagainya untuk menambah visibility UIN Malang, sehingga dapat meningkatkan peringkat universitas di nasional maupun internasional. Selain itu, UIN Malang memiliki integrasi keilmuan yang memadukan antara sains dan Islam, serta integrasi kelembagaan yang memadukan antara pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa atau yang disalurkan melalui kegiatan ma'had. Di UIN Malang juga terdapat pusat pengembangan bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan lain-lain. Di UIN Malang juga terdapat program Rumah Tahfiz Al-Quran atau yang disebut RTQ dan HTQ untuk mahasiswa yang ingin atau melanjutkan hafalan Al-Quran. Program Rumah Moderasi Beragama juga ada di UIN Malang untuk mendidik agar mahasiswa menjadi mahasiswa yang unggul dalam berbagai hal. Di UIN Malang juga terdapat perpustakaan yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa dan berbagai sarana lainnya yang bisa mendukung mahasiswa dalam bidang akademik. Ada total minimal 8 semester dengan berbagai kegiatan yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa hingga mendapat gelar sarjana. UIN Malang juga telah menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kompetensi tiap prodi. Ada juga matkul pengembangan kepribadian yang meliputi matkul dasar, matkul keislaman, matkul bahasa, dan filsafat, serta ada berbagai matkul fakultas dan matkul prodi. Pembelajaran di UIN Malang tahun ini juga akan dilaksanakan secara daring. Selanjutnya,
Untuk sistem akademik, semua mahasiswa harus melakukan pemrograman matkul, kecuali untuk mahasiswa baru yang baru bisa melakukan pemrograman matkul sendiri saat memulai semester 2. Materi kedua pada hari pertama PBAK Universitas yang akan saya resume adalah materi tentang pedoman teknis e-learning UIN Maliki Malang yang disampaikan oleh tim aplikasi e-learning. Hal-hal yang saya dapat dari beliau yaitu e-learning merupakan salah satu aplikasi dari berbagai aplikasi yang akan digunakan selama pembelajaran daring, sesuai kesepakatan yang dibuat oleh setiap kelas. Aplikasi e-learning dapat diakses melalui aplikasi Mozilla Firefox atau Google Chrome dengan memasukkan username dan password yang dibutuhkan juga untuk login melalui aplikasi Siakat. Untuk pengoperasian e-learning secara lengkap dapat dilihat di channel YouTube yang telah tertera pada aplikasi e-learning. Apabila ada kendala mengenai aplikasi e-learning UIN Malang, dapat menghubungi email atau kontak lainnya yang telah disediakan di aplikasi tersebut dengan prosedur yang telah ditentukan. Kemudian, saya akan melanjutkan dengan menyampaikan hasil resume 4 materi pada hari kedua PBAK Universitas. Materi pertama pada hari kedua PBAK Universitas yang akan saya bahas adalah materi mengenai DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa yang disampaikan oleh Ketua DEMA dan Wakil Ketua DEMA. Hal yang saya dapat dari beliau ini mengenai organisasi DEMA di UIN Malang ialah yang pertama, DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa dalam tingkat universitas yang memiliki dua lingkungan, yaitu lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Fungsi DEMA adalah sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Sedangkan tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh SEMA, Universitas atau Senat Eksekutif Mahasiswa. Selain itu, tugas DEMA juga mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas dan melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan. Di DEMA juga terdapat beberapa kementerian yang tugasnya menjabarkan keinginan mahasiswa ke DEMA, yakni Kementerian Dalam Negeri atau tugasnya mengkoordinasikan di internal universitas, Kementerian Luar Negeri atau yang tugasnya mengkoordinasikan lembaga-lembaga di UIN Malang dengan lembaga-lembaga di luar UIN Malang. Kementerian Sosial, Hukum dan Politik yang tugasnya mengembangkan atau mengkaji isu-isu
terkait dengan hal-hal sosial, hukum, dan politik. Kementerian selanjutnya adalah Kementerian Agama, atau yang merupakan bentuk kolaborasi DEMA sebagai kampus yang ulul albab. Selanjutnya, terdapat Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, serta yang terakhir yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi DEMA, yang memiliki program kerja yang menjadi prioritas, yakni program Sahabat Desa yang dibuat untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat, dan program terkait Sapa Sekolah serta program terkait sosial, hukum, dan politik. Selanjutnya, materi kedua yang akan saya resume atau bahas yaitu materi tentang SEMA atau Senat Eksekutif Mahasiswa yang disampaikan oleh Ketua SEMA dan Sekretaris Jenderal SEMA. SEMA merupakan lembaga legislatif di universitas yang bertugas mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. SEMA memiliki beberapa tugas, yakni mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, dan memfasilitasi aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Pada SEMA terdapat beberapa komisi, yaitu Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D. Selanjutnya, materi ketiga yang akan saya resume adalah materi tentang UKM KRS PMI Unit UIN Malang yang disampaikan oleh Ketua KSR PMI. UKM KSR PMI ini dibentuk pada bulan November 1990. Pengurus inti di UKM ini terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris, dan Bendahara, yang memiliki program kerja yang terdiri dari rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, musyawarah anggota tahunan yang diadakan tiap akhir periode kepengurusan, dan disnatalis. Terdapat 6 bidang pada program kerja di KSR PMI ini, yakni bidang sosial dan keagamaan, bidang pendidikan dan ketenagaan yang fokus pada bidang kepalang-merahan, bidang rumah tangga yang fokus pada peminjaman barang-barang, bidang kesehatan yang fokus pada pengecekan obat dan pendelegasian tim kesehatan, bidang penelitian dan pengembangan atau yang fokus pada bidang sosial media KSR, dan juga bidang humas. Selanjutnya, materi keempat atau terakhir yang akan saya resume adalah materi tentang moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Wawasan yang saya dapat adalah arti moderasi secara etimologi wasatiyah adalah jalan tengah atau middle path dan berkeadilan. Sedangkan arti moderasi secara terminologis yaitu pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, dan toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika dengan teks serta konteks. Moderasi sangat penting untuk menciptakan negara kita, yakni negara Indonesia, menjadi negara yang bersifat adil dalam berbagai hal. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global
baik secara langsung ataupun tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam, sehingga kita harus berhati-hati dalam menyikapi berbagai isu-isu politik. Ada beberapa peran yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, yakni mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi, serta mahasiswa harus cerdas dalam bidang akademik, religius, dan memiliki sikap berkebinekaan. Demikian resume yang saya dapatkan dari berbagai materi yang telah saya dapatkan selama 2 hari kegiatan PBAK Universitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.